Pernikahan 2. Sesuai dengan apa yang sudah mereka bicarakan sebelumnya, acara singkat pemberkatan pernikahan pun telah dilakukan dengan sederhana, tanpa ada resepsi sesuai permintaan mereka. Aiden dan Mika bahkan sampai dipanggil untuk datang menghadiri acara singkat itu. Beruntung Arnold adalah orang yang cekatan, dia sudah menebak ini sebelumnya, oleh karena itu Arnold menyiapkan semuanya tanpa sepengetahuan mereka. Pernikahan sederhana tanpa resepsi telah dilaksanakan dan sepasang kekasih itu kini telah resmi menjadi pasangan suami istri yang sah. Acara singkat dilakukan, setelah itu mereka semua berkumpul di ruangan depan keluarga Joy. "Selamat ya nak, kalian sudah resmi menjadi pasangan suami istri," ucap Nyonya Alena yang menitikkan air mata. "Mama kenapa nangis?" tanya Diandra. "Mama bahagia karena mama pikir mama gak akan bisa melihat kalian menikah. Tahu-taunya mama sekarang sudah punya 2 menantu dan sedang menunggu kelahiran cucu mama." "Hiks hiks," ucap wanita itu menangis haru. Sir Justin menggenggam erat tangan istrinya. Dia juga tak menyangka kalau dirinya masih kuat dan bisa menyaksikan anak-anaknya menikah. "Sekali lagi selamat atas pernikahan dadakan kali ini nak. Kalian nak. Semoga kalian bahagia dan untukmu Pasco." Sir Justin menatap Pasco. "Papa harap kau tidak mengikuti jejak papa. Pertahankan keluarga kecilmu, lindungi istrimu dan anak-anakmu kelak. Jadilah kuat untuk mereka. Kau sekarang bukan hanya seorang pimpinan aliansi, tetapi sekarang telah bertambah tanggung jawabmu sebagai seorang kepala keluarga," ucap Sir Justin. "Dan untukmu nak Joy, papa harap kamu bahagia dan menjadi sosok istri yang sabar dan juga harus cerdas dalam menghadapi apapun masalah rumah tangga yang akan melanda kalian nanti," ucap Sir Justin. "Pasco janji akan menjaga keluarga Pasco dengan baik, Pa. Terima kasih atas nasihatnya. Pasco akan ingat dengan baik," ucap pria itu. "Terima kasih Pak atas restunya. Joy harap Papa dan Mama sehat dan hidup bahagia," ucap Joy. Mereka semuanya bahagia. Ucapan selamat datang dari seluruh keluarga besar atas pernikahan dadakan itu. Diandra sampai terharu melihat kakak laki-lakinya kini telah menikah dengan seorang gadis yang dia juga sukai. "Hiks hiks, jadi Joy sekarang adalah kakak iparku. Wah, ini lucu sekali. Hah?" Diandra menghampiri mereka sambil menangis dan tertawa di waktu yang bersamaan. "Hah, sayang kau menangis atau tertawa sih?" "Hah?" David meledek istrinya sendiri. "Hah, aku benar-benar terharu yang baru beberapa bulan aku menikmati menjadi seorang kakak ipar. Sekarang aku malah jadi adik ipar di waktu yang bersamaan. Hah, ini benar-benar lucu." Diana malah tertawa terbahak-bahak. Mendengar itu mereka semua turut tertawa. Tentu saja membingungkan. Beberapa saat lalu dia masih menjadi kakak iparnya Joy. Sekarang dia malah menjadi adik ipar gadis yang beberapa waktu lalu memanggilnya kakak ipar. "Kakak akan selalu jadi kakak iparku. He." Joy memeluk Diandra sambil menangis haru. Berkat Diandra, Joy tahu seberapa besar cinta Pasco pada dirinya. "Terima kasih sudah menerima kakakku yang seram itu, Joy. Kamu membuat bunga tumbuh di kumisnya." "Hah?" Dia banyak tersenyum setelah mengungkapkan perasaannya padamu, ucap Diandra. "Aku yang berterima kasih pada kakak. Aku jadi tahu seberapa besar pengorbanannya selama ini," bisik Joy. Ingat, jadi istri yang cerdas, jangan mau ditindas apalagi kalah sama pelakor." "He," kekeh Diandra sambil melepaskan pelukannya. "Selamat untuk kalian berdua, selamat kakak ipar." "Ha," ucap David. "Semoga kalian cepat menyusul." "Yuhu," ucap Joel dan Otnel seraya mengusap perut mereka seperti ibu hamil sambil bergoyang di depan mereka. Ada-ada saja mereka ini. "Buah, ha, iya semoga kalian cepat menyusul." "Ha," kekeh Diandra dan David. Pasco dan Joy malah tersipu malu karena ulah mereka semua. Benar-benar keluarga yang lucu. "Onti rambut pendek, Uncle Kumis, selamat ya atas pernikahannya," seru Edward sambil memberikan coklat pada mereka masing-masing. "Ha, terima kasih sayang." Uncle Kumis dan Onti rambut pendek senang lihat Edward. "Ha," celutuk Joy sambil tertawa mendengar ucapan Edward. "He," Pak Putra dan Cindy tampak mendekati kedua pengantin baru itu. Cindy memeluk putrinya dengan erat sambil menangis haru. "Selamat ya sayang, semoga kamu bahagia," ucap Cindy. Selamat atas pernikahan kalian Joy, semoga kalian bahagia." "Papa," Pak Putra berhenti bicara saat Joy memeluk dirinya sambil menangis. "Terima kasih Pak, Joy sayang sama Papa. Maaf kalau Joy bicara kasar pada Papa." "Hiks hiks," Joy menangis sambil memeluk papanya. Pak Putra menyadari kesalahannya, dia benar-benar tidak memperhatikan anaknya selama ini. "Papa yang minta maaf." "Maaf sayang, Papa gak bermaksud menyakiti hatimu," ucap Pak Putra sambil memeluk anaknya dengan erat. "Sudahlah, kenapa kalian jadi menangis? Asal jangan diulangi lagi," ucap Cindy. "Baiklah dan untukmu, maafkan aku karena menghinamu sebelumnya nak.
Kuharap kau menjaga Joy dan tidak menyakitinya seperti yang kulakukan, ucap Pak Putra pada Pasko. Pasko hanya mengangguk seraya tersenyum. Setelah acara selesai mereka semua berkumpul, suasana tampaknya hening. Bisa kau beritahu keadaan Amel padaku, kenapa dia belum bangun juga? Sedari tadi aku terus memikirkannya, ucap Pak Putra yang pikirannya tak lepas dari putri kesayangannya. Joy menatap papanya, sampai akhir pun papa tak akan pernah seperti hatian itu padaku, gumamnya yang masih bisa didengar oleh Pasko. Dengan lembut Pasko merangkul istrinya, aku di sini jangan bersedih, ucap Pasko. Arnold menatap mereka semua, si kembar Gama dan Luna yang sudah tahu keadaan Amel tampak tenang. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh putra termuda di keluarga mereka. Apa Pak Tua benar-benar ingin tahu? Ucap Arnold seraya menyeringai membuat mereka semua menatap bingung pada Arnold. Cak sial, pernikahannya sudah selesai, cepat katakan aku ingin melihat putriku. Hanya karena acara tak berguna ini kita membiarkan dia tidur sendirian di sana. Ketus Pak Putra yang ternyata penyesalannya hanya semenit saja. Seharusnya kau merawatnya dengan benar. Sialan, hanya karena acara ini aku tak memperhatikan putriku, ucapnya lagi. Sempurna sudah, sakit hati Joy. Kali ini gadis itu benar-benar diam tak peduli. Diana yang duduk di sampingnya menggenggam erat tangan Joy, begitupun dengan Pasko dari sisi yang lain. Sir Justin dan Sir Petra memutar malas kedua bola mata mereka. Sifat Pak Putra memang semakin parah. Ci, buat apa aku mengurus anak tak bergunamu itu? Umpat Arnold yang masih menyimpan dendam pada Amelia yang menghina Diana dan Joy tadi. Apa kau bilang, ha? Dia itu anak yang paling penurut dan baik, tidak seperti... Pak Putra terdiam saat mendapat tatapan tajam dari Pasko, Sir Petra, Sir Justin, David dan yang lainnya. Cak sial, jelaskan saja keadaannya, jika tidak aku akan membawanya ke rumah sakit, ketus Pak Putra. Arnold tersenyum tipis. Apa Pak Tua punya penyakit jantung kan? Tanya Arnold pada Cindy. Tidak, dia sangat sehat, ucap Cindy. Arnold mengangguk. Setelah ini Pak Tua akan mendapatkan penyakit jantung, ucapnya. Sebenarnya ada apa kak? Tanya Joy. Panggil suami Amelia, dia sedang mengandung. Dari diagnosaku mungkin usia kandungannya hampir 1 bulan, ucap Arnold dengan sengaja. Dek, mata Pak Putra terbelalak, begitupun dengan Cindy. Bahkan yang belum atau hal ini sangat terkejut. Kak Amel belum menikah, ucap Joy pelan. Seketika itu Pak Putra bagai disambar petir di sore hari. Benar kata Arnold, Pak Putra mendapatkan serangan jantung ringan yang membuatnya sesak napas dan tak bisa berbicara saat mengetahui anak kesayangannya justru hamil di luar nikah. Tidak, itu tidak mungkin. Kau berbohong, pekik Pak Putra. Maaf, tapi... Saya adalah dokter terbaik dalam segala bidang, bisa dipastikan hasil pemeriksaan saya tidak meleset. Selain itu, Srak, Arnold melemparkan planotes dan obat penggugur kandungan ke atas lantai. Ini buktinya, ucap Arnold. Pak Putra sok diambruk ke atas lantai. Cindy sendiri ditopang oleh Luna. Mereka sama-sama tak menyangka kalau ini akan terjadi. Tidak, pekik pria itu sambil menangis.